Halo, hadirin sekalian mereka yang sedang menikmati tahun-tahun berharga dalam hidup, di mana setiap hari adalah kesempatan untuk hidup sehat, bahagia, dan bermakna. Saya Dr. Samuel Hart, seorang ahli gizi dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, meneliti pola makan dan kesehatan, khususnya bagi lansia. Saya berkesempatan bekerja dengan banyak komunitas, termasuk Indonesia negara yang terkenal dengan beragam kulinernya, tetapi juga menghadapi tantangan gizi akibat kebiasaan makan modern. Hari ini, saya merasa terhormat untuk berbagi dengan Anda sebuah topik penting, makanan yang diam-diam menyebabkan penuaan, memperpendek harapan hidup, dan memengaruhi kesehatan kita. Tujuan saya adalah membantu Anda mengidentifikasi musuh tersembunyi dalam pola makan harian Anda dan menemukan cara alternatif untuk melindungi kulit Anda dari kerutan dan kendur, menjaga kesehatan jantung, mengurangi risiko stroking, menjaga daya ingat yang tajam, dan tulang yang kuat. Bergabunglah dengan saya untuk menemukan makanan yang harus dihindari dan cara membangun pola makan sehat, terutama yang cocok untuk lansia di Indonesia. Bagian 2. Menjelaskan penuaan dini. Penuaan atau dalam bahasa Indonesia adalah proses alami tubuh ketika sel-sel secara bertahap kehilangan kemampuan untuk beregenerasi dan memperbaiki diri. Namun, penuaan dapat terjadi lebih awal atau lebih cepat karena banyak faktor selain usia. Menurut penelitian dari American Academy of Dermatology, faktor-faktor utamanya meliputi makanan yang tidak sehat, menyebabkan peradangan kronis, dan menghasilkan radikal bebas yang merusak gaya hidup, kurang tidur, merokok, penyalahgunaan alkohol, atau kurang olahraga, sinar matahari dan lingkungan. Sinar UV dan polusi merusak kolagen, menyebabkan kulit keriput. Secara khusus, nutrisi memainkan peran kunci dalam mengendalikan penuaan. Makanan yang kaya antioksidan, vitamin, dan mineral dapat mengurangi peradangan, melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, mendukung produksi kolagen, menjaga kekencangan kulit, kesehatan tulang dan sendi, meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, dan kehilangan ingatan. Sebaliknya, beberapa makanan populer, terutama dalam pola makan Indonesia modern seperti gorengan, nasi putih, atau minuman manis, dapat mempercepat proses penuaan. Mari kita lihat 6 kelompok makanan yang harus dihindari demi melindungi kesehatan dan umur panjang Anda. Bagian 3. 6 kelompok makanan terbaik yang harus dihindari. Kelompok 1. Makanan yang digoreng dalam minyak kontol, kentang goreng, ayam goreng, gorengan kue goreng seperti pisang goreng, tahu isi, dan makanan goreng populer di Indonesia seperti ayam goreng. Efek berbahaya menimbulkan AGE produk akhir glikasi lanjut. Senyawa ini terbentuk ketika makanan digoreng pada suhu tinggi, memecah kolagen dan elastin, menyebabkan kerutan dan hilangnya elastisitas kulit. Radikal bebas, menggunakan kembali minyak goreng berulang kali dapat menghasilkan radikal bebas yang menyebabkan kerusakan sel dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, peningkatan peradangan kronis, berkontribusi pada aterosklerosis dan penyakit kronis seperti diabetes tipe 2. Fakta Indonesia, gorengan adalah cemilan populer yang dijual di pasar-pasar seperti Pasar Baru Jakarta atau Pasar Badung Bali. Namun, minyak goreng berkualitas buruk atau minyak bekas pakai meningkatkan risiko penuaan dini. Menurut sebuah studi dari Universitas Indonesia, pola makan tinggi gorengan meningkatkan risiko obesitas dan penyakit kardiovaskular pada lansia. Alternatif, panggang atau kukus. Cobalah membuat ayam panggang atau ikan bakar untuk mempertahankan rasa tanpa merusaknya. Air fryer. Gunakan air fryer untuk membuat hidangan seperti pisang goreng renyah tanpa merendamnya dalam minyak. Perbanyak sayuran. Tambahkan sayuran rebus atau salad ke dalam makanan Anda untuk seimbang. Kelompok 2, roti putih dan makanan olahan. Contoh, roti putih, nasi putih, mie instan, dan kue kering seperti kue lapis. Efek berbahaya, menyebabkan peningkatan gula darah. Makanan olahan memiliki indeks glikemik tinggi yang meningkatkan gula darah,
menyebabkan peradangan, dan merusak kolagen. Kekurangan serat, tidak mendukung pencernaan, menyebabkan sembelit dan penumpukan racun dalam tubuh, meningkatkan kerutan. Proses glikasi dari karbohidrat olahan, menyebabkan kulit kendur dan kerutan dini. Di Indonesia, nasi putih merupakan makanan pokok sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun, nasi putih kurang serat dan nutrisi dibandingkan dengan beras merah atau biji-bijian utuh. Mie instan seperti Indomie populer, tetapi tinggi lemak trans dan natrium yang buruk bagi jantung dan kulit Anda. Alternatif, biji-bijian utuh. Ganti dengan nasi merah atau beras hitam untuk mendapatkan lebih banyak serat dan antioksidan. Oatmeal. Buat sarapan dengan oatmeal yang dicampur buah-buahan seperti pisang atau mangga. Roti beras. Ganti roti putih dengan roti gandum hitam atau roti gandum utuh. Tersedia di supermarket besar seperti Carrefour Indonesia. Kelompok 3, gula rafinasi, kue kul, soda kontol, permen, kue kering, kue manis seperti martabak manis, soda, dan minuman manis seperti es teh manis atau es cendol. Efek berbahaya. Bintang-bintang AGE tinggi. Gula rafinasi meningkatkan glikasi yang memecah kolagen dan elastin, menyebabkan kulit kusam dan keriput. Peradangan, meningkatkan risiko diabetes tipe 2 dan penyakit kardiovaskular. Penambahan berat badan, berkontribusi pada penumpukan lemak yang memberi tekanan ekstra pada jantung dan persendian. Fakta di Indonesia, es teh manis dan es cendol adalah minuman populer di Indonesia, terutama saat cuaca panas. Namun, kandungan gula yang tinggi dalam minuman ini dapat berbahaya jika dikonsumsi secara teratur. Makanan manis seperti kue lapis atau bolu kukus tinggi gula dan lemak yang meningkatkan risiko penuaan dini. Alternatif, buah segar, ganti dengan buah-buahan Indonesia seperti manggis, pepaya, atau salak. Teh herbal. Minum teh rosella, teh artichok merah, atau teh jahe tanpa pemanis untuk membersihkan tubuh Anda. Air, minumlah 1,52 liter air setiap hari untuk menjaga kulit Anda tetap terhidrasi dan membantu metabolisme Anda. Kelompok 4, daging merah dan daging olahan. Contoh, daging sapi, babi sosis, dendeng sapi, dan sosis Indonesian. Efek berbahaya, peradangan. Daging merah mengandung lemak jenuh yang meningkatkan peradangan kronis dan risiko penyakit jantung. Mengandung nitrit. Daging olahan seperti sosis, daging asap mengandung pengawet yang meningkatkan radikal bebas yang menyebabkan kerusakan sel kolagen yang rusak, menyebabkan kulit kehilangan elastisitas, meningkatkan kerutan. Realitas Indonesia, dendeng dan rendang adalah hidangan daging tradisional, tetapi memasaknya dengan minyak atau menggorengnya dalam waktu lama meningkatkan ages. Sosis dan potongan daging dingin umumnya dijual di supermarket, tetapi mengandung banyak natrium dan nitrit yang berbahaya bagi kesehatan lansia. Alternatif, ikan dan hidangan laut. Pilih ikan kembung atau ikan tongkol yang kaya akan omega 3 dan baik untuk jantung dan kulit. Unggas organik. Ganti daging merah dengan ayam kampung rebus atau bakar, tahu dan kacang-kacangan. Pilih tempe atau tahu, hidangan tradisional Indonesia yang tinggi protein dan rendah peradangan. Kelompok 5, alkohol, kopi, soda kafein. Contoh, bir, kopi hitam, kopi luwak, dan soda berkafein seperti cola. Kekurangan, dehidrasi, membuat kulit kering. Dehidrasi dan keriput menguras vitamin A. Vitamin A penting untuk regenerasi kulit, tetapi alkohol dan kafein mengurasnya, meningkatkan stres oksidatif, menyebabkan kerusakan sel, mempercepat penuaan hati dan kulit. Fakta Indonesia, kopi luwak adalah kopi yang populer, tetapi minum terlalu banyak lebih dari 2 cangkir hari dapat menyebabkan dehidrasi dan berdampak negatif pada kulit. Bir dan minuman beralkohol seperti arak Bali minuman keras tradisional populer, tetapi mengonsumsinya secara berlebihan dapat merusak hati dan kulit. Alternatif, minumlah secukupnya. Batasi diri Anda hingga 1 cangkir kopi hari. Diincarkan dan tanpa tambahan gula. Ganti dengan teh herbal. Cobalah teh daun sirsak atau teh kunyit. Untuk meningkatkan antioksidan, air kelapa segar,
populer di Indonesia. Air kelapa menghidrasi dan menyediakan kalium. Kelompok 6. Makanan olahan, makanan cepat saji, makanan kaleng kontor, hamburger, pizza, mie instan, sarden kaleng, dan makanan cepat saji seperti KFC, McDonald's. Efek berbahaya, mengandung pengawet dan lemak trans, meningkatkan peradangan, merusak sel, dan mempercepat penuaan. Natrium tinggi, menyebabkan retensi air, meningkatkan tekanan darah, dan menyebabkan pembengkakan kulit. Malnutrisi, tidak mendapatkan cukup vitamin dan mineral, sehingga melemahkan kesehatan secara keseluruhan. Realitas Indonesia, makanan cepat saji semakin populer di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, tetapi mengandung banyak garam dan lemak trans yang berbahaya bagi lansia. Sarden kalengan adalah makanan praktis, tetapi tinggi natrium, yang meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Alternatif, buatan sendiri, buat hidangan tradisional seperti sayur lodeh atau pepes ikan dari bahan-bahan segar. Utamakan makanan segar. Beli sayuran dan ikan segar dari pasar seperti Pasar Majestic atau Pasar Gedebage. Batasi makanan kaleng, ganti dengan ikan segar atau tahu buatan sendiri. Bagian 4. Efek berbahaya spesifik pada organ konsumsi makanan di atas secara teratur dapat menyebabkan kerusakan serius pada banyak organ, pada lansia, kulit, kekeringan, dan hilangnya elastisitas. Alkohol, makanan yang digoreng, dan gula mengurangi kelembapan dan merusak kolagen yang menyebabkan kerutan dan kulit kendul, flek hitam dan bintik-bintik. Ages akibat gula dan makanan yang digoreng menyebabkan kulit kusam dan bintik-bintik coklat. Kardiovaskular, plak arteri, lemak trans dan natrium tinggi dari makanan cepat saji dan daging olahan menyebabkan aterosklerosis, tekanan darah tinggi. Makanan asin seperti makanan kaleng memberi tekanan pada jantung, meningkatkan risiko stroke, neurologis, peradangan kronis. Makanan olahan dan makanan yang digoreng meningkatkan peradangan, menyebabkan kehilangan ingatan dan insomnia. Stres oksidatif, alkohol, dan kafein merusak sel saraf, meningkatkan risiko Alzheimer, tulang dan sendi, penurunan kepadatan tulang. Gula dan alkohol mengurangi penyerapan kalsium, menyebabkan osteoporosis nyeri. Peradangan akibat makanan olahan meningkatkan nyeri sendi, terutama pada lansia. Bagian 5. Solusi komprehensif untuk memperlambat penuaan dan melindungi kesehatan Anda. Anda dapat menerapkan solusi berikut. Pola makan seimbang, tingkatkan serat, perbanyak konsumsi sayuran hijau kangkung, bayam, buah-buahan pepaya, manggis, dan biji-bijian utuh. Nasi merah, protein baik, pilih ikan, tahu, tempe, atau unggas sebagai pengganti daging merah. Lemak sehat, gunakan minyak zaitun atau minyak kelapa sebagai pengganti minyak goreng biasa. Minum air putih yang cukup, minumlah 1,52 liter air putih hari, atau tambahkan air kelapa untuk menghidrasi dan menyediakan kalium. Cobalah teh herbal seperti teh jahe atau teh rosella untuk meningkatkan antioksidan. Gaya hidup sehat, tidurlah yang cukup 7-8 jam setiap malam untuk membantu tubuh meregenerasi sel. Olahraga ringan seperti jalan kaki atau yoga, populer di Bali dan Yogyakarta. Pemeriksaan kesehatan rutin untuk mendeteksi masalah dini seperti tekanan darah, diabetes, atau osteoporosis. Bintang-bintang tips dari Indonesia. Orang Jawa sering membuat jamu minuman tradisional yang terbuat dari kunyit, jahe, dan madu yang membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan kesehatan. Anda dapat mencoba membuat jamu di rumah untuk ditambahkan ke dalam menu harian Anda. Bagian 6. Kesimpulan kepada om, tante, kakak, dan adik yang terhormat. Penuaan memang tidak dapat dihindari, tetapi kita pasti dapat memperlambatnya dengan menghindari 6 kelompok makanan berbahaya: gorengan, roti putih, gula rafinasi, daging merah olahan, kafein, dan makanan cepat saji. Membuat perubahan kecil dalam kebiasaan makan Anda seperti memilih nasi merah daripada nasi putih, minum teh rosella daripada soda, atau makan tempe daripada sosis dapat membantu melindungi kulit, jantung, dan pikiran Anda. Mulailah hari ini
dengan langkah-langkah kecil yang membawa kemajuan besar. Jika Anda ingin menerima contoh menu tambahan atau tips pemulihan nutrisi, silakan hubungi kami melalui email atau nomor telepon yang tersedia. Saya Dr. Samuel Hart, terima kasih telah mendengarkan. Semoga hari Anda sehat, damai, dan penuh semangat.